Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Sunan Kalijaga merupakan anggota Wali Songo yang cara dakwahnya dengan pendekatan budaya. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai wali yang tasawuf, sebab dalam setiap pengajarannya melalui dari Syatariah dan Akmaliyah. Dikisahkan Sunan Kalijaga pernah bertemu dengan Nabi Khidir untuk memperdalam tasawufnya melalui perjalanan rohani. Puncak perjalanan rohani Sunan Kalijaga yang menakjubkan di dalam diri Nabi Khidir digambarkan secara mendalam sebagai hilangnya 4 jenis cahaya. 4 jenis cahaya yaitu hitam, merah, kuning, dan putih, digantikan satu nyala cahaya dengan 8 warna yang memancarkan lebih terang laksana permata berkilau-kilau. Itulah hakikat mikrokosmos diri manusia di dalam makrokosmos alam semesta, di mana seluruh isi semesta tergambar di dalam diri manusia. Semua cahaya yang 4, hitam, merah, kuning, dan putih, disatukan pada satu wujud rupa yang satu, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Cahaya hitam cenderung marah, mudah sakit hati, angkara murka, membabi buta yang menutup jalan menuju kebajikan. Cahaya merah, pancaran nafsu tidak baik, sumber segala hasrat keinginan, mudah emosi dalam mencapai tujuan sehingga menutupi hati yang sudah jernih menuju akhir hidup yang baik. Cahaya kuning potensial menghalangi timbulnya pikiran yang baik, cenderung merusak, menelantarkan, membawa ke jurang kebinasaan. Sementara cahaya putih itulah hati tenang yang suci, yang membawa kedamaian. Jika ingin senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang harus selalu siaga menghadapi 3 nafsu tidak baik itu untuk memenangkan cahaya putih. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, pengumbah tembang, tukang dongeng keliling, penari topeng, desainer pakaian, dan perancang alat-alat pertanian, juga sebagai penasihat sultan dan pelindung rohani kepala-kepala daerah, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan tarekat Syatariah dari Sunan Bonang, sekaligus tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar yang sampai saat ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di Nusantara. Penyampaian pengamalan rohani yang disampaikan terbuka dalam pergelaran wayang. Selain itu juga disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya. Meski terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu para murid diberitahu bahwa tokoh rohani Dewa Ronji itu sejatinya adalah Nabi Khidir yang akan dijumpai dalam perjalanan rohani para murid. Sebab apa yang disampaikan itu adalah pengalaman rohani Syekh Malaya Sunan Kalijaga sendiri sewaktu memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Penyampaian pelajaran tarekat secara tertutup itu tertuang dalam naskah Suluk Linglung, Pupuh 4, dan Dangulo dalam tulisan buku Atlas Wali Songo. Dikisahkan Sunan Kalijaga kebingungan memasuki alam yang berbeda, namun Nabi Khidir mengingatkan agar Sunan Kalijaga tidak bingung. Lantas tampaklah Nabi Khidir laksana cahaya terang matahari
yang ternyata berada di dalam dimensi alam lain yang berbeda dengan alam dunia. Bait-bait selanjutnya dalam suluk linglung pupuh ini menggambarkan 4 jenis cahaya, hitam, merah, kuning, putih, yang disaksikan Sunan Kalijaga di dalam diri Nabi Khidir, yang masing-masing diberi penjelasan maknawiyahnya. Sunan Kalijaga memaparkan bagaimana Nabi Khidir memangkas keraguannya untuk memasuki tubuh sang Nabi yang berisi alam raya, yang membuat Sunan Kalijaga ketakutan. Lalu Sunan Kalijaga masuk ke dalam Nabi Khidir lewat telinga dan menyaksikan samudra luas tanpa tepi, Bahrul Wujud. Tidak terlihat sesuatu pun di situ, serba luas tanpa batas, sehingga tidak tahu arah mata angin, membuat Sunan Kalijaga ketakutan. Nabi Khidir merupakan nabi yang diberi umur panjang. Kisahnya juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Kahfi tatkala bersama Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Khidir bersama para wali telah banyak sejarah yang menjelaskannya, termasuk diantaranya bertemu dengan Sunan Kalijaga. Setiap kali Nabi Khidir menemui seseorang atau bersama para wali, konon selalu memberikan pelajaran hikmah, seperti halnya waktu berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam kisah pertemuannya dengan Sunan Kalijaga, Nabi Khidir juga mengajarkan beberapa ilmu tingkat tinggi hanya para wali yang diberi kemampuan menyerapnya. Dilansir dari buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, pertemuan Nabi Khidir dengan Sunan Kalijaga ini diabadikan dalam naskah Sulung Linglung Pupuh 4. Dalam naskah tersebut, seperti kutipan dari buku Atlas Wali Songo, Syekh Malaya, nama lain dari Sunan Kalijaga, memaparkan bagaimana dirinya bertemu dengan Nabi Khidir. Sunan Kalijaga sempat ragu terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Untuk menghilangkan keraguan Sunan Kalijaga, lantas Nabi Khidir membuka tubuhnya yang berisi alam raya. Dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga masuk ke dalam tubuh Nabi Khidir melalui telinga, dan betapa kaget serta takjub Sunan Kalijaga mendapati samudra luas yang tak bertepi. Yang terlihat Sunan Kalijaga adalah bentangan luas alam raya yang tanpa ada batasnya, tidak terlihat arah mata angin, dan seakan hamparan luas tanpa tahu ini wilayah mana. Sunan Kalijaga dibuat bingung oleh Nabi Khidir atas apa yang sedang ia lihat. Nabi Khidir pun mengingatkan Sunan Kalijaga agar tidak merasa bingung. Maka terlihatlah Nabi Khidir seperti seberkas cahaya matahari yang menyinari. Kemudian Sunan Kalijaga dibuat tersadar bahwa alam raya ini merupakan bagian dari alam-alam lainnya yang tak bisa dinalar secara akal. Suatu ketika Sunan Kalijaga berada di Malaka. Ia memiliki kehendak untuk menjalankan ibadah haji. Namun siapa sangka seorang wali kutub, Maulana Maghribi, meminta Sunan Kalijaga untuk kembali ke Jawa. Tidak diperkenankannya untuk melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Larangan Maulana Maghribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Maulana Maghribi beralasan jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji, maka masyarakat Jawa akan keluar Islam atau kembali kafir, karena pada saat itu kerajaan Demak masih dalam transisi. Runtuhnya kerajaan Majapahit menyebabkan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Lebih dari itu, Maulana Maghribi juga menyampaikan sebuah hakikat kepada Sunan Kalijaga. Jika Mekah rumah Allah yang asli itu ada di dalam diri sendiri, sementara Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan Nabi Ibrahim.
Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Mekah, akan tetapi ibadah haji adalah ibadah metafisik spiritual. Tentu saja hal ini tidaklah diungkapkan secara tekstual oleh Sunan Kalijaga, melainkan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Mekah, akan tetapi ibadah haji adalah ibadah metafisik spiritual. Seseorang akan sampai di Mekah sejati manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan, mati sak jroning urip, dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Versi lain dikisahkan bahwa yang melarang Sunan Kalijaga berhaji adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju ke Mekah, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam menghentikannya. Segera saja Nabi Khidir alaihissalam memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak usah melanjutkan perjalanannya ke Mekah jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakannya selama tinggal di sana. Kisah Sunan Kalijaga ini memberikan banyak pengajaran bagi kita. Salah satunya adalah lebih memprioritaskan problematika umat. Sunan Kalijaga dilarang berhaji karena pada saat itu iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih rapuh. Sementara kalau kita tarik hari ini, persoalan umat tidak pada ranah iman lagi, tapi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lainnya. Adalah sesuatu yang tidak benar jika ada seseorang yang sering menunaikan ibadah haji dan umroh di Mekah, sementara umatnya, tetangganya, dan saudaranya masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Bukankah ada banyak cerita yang mengisahkan bahwa seseorang mendapat status haji mabrur meski tidak menjalankan ibadah haji di Mekah? Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.